Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol untuk komik lokal. Kali ini kita bahas komik horor ya. Kan lali kayak itu tuh. Oh iya. Karena horor ini. Iya. Kita bahas komik lokal horor ya. Judulnya Ghosty. Sebagaimana judulnya itu isinya tentang para setan. Enggak dong. Iya sih. Bentuknya Terus para ada setan. angpau. Nanti aku ceritain, ini bagus banget. Oke. Nah, dari sendiri udah ngobrol sama Mas Ghosty? Belum. Kapan enggak? Nggak jadi ya? Enggak jadi. Waktu di Paripiko? Enggak jadi. nggak Enggak jadi. sempet tepatnya, bukan enggak jadi. Kita terlalu sibuk. Iya. Menjadi Tapi dia naik panggung? Dia naik panggung sama Sangling. Oh, iya. Tak pikir kamu yang di depan. Enggak. Oke. Nah, Ghosty ini kenapa menarik? Kenapa menarik adalah karena dia itu awalnya dari komik medsos. Sebenarnya bukan hal baru ya? Sebenarnya bukan hal baru, Yeah. komik medsos dijadiin komik cuman dia tuh Ghosty itu termasuk salah satu yang bisa survive pindah penerbit, masuk platform webtoon, kemudian dia kalau nggak salah di Bukune, Pionicon, habis itu kemudian ke Koloni, terakhir ke Koloni nih terbit. Nah, terbitnya pun yang di Koloni itu bagus banget menurutku karena harganya oke ya. Ya, 40.000. Nah, yang dikorbankan kemudian adalah warnanya hilang. Oh iya, betul. Nah. Betul. Aku termasuk yang nggak masalah ya dengan itu ya. Karena komik semacam ini memang nggak sensitif warna gitu. Jauh ini tolong ditunjukin dong Mas. Jauh ya? Jauh kejauhan gitu. Oke, nah, aku takutnya pada takut kan hantu. Nah, ketika terbit komik ini tuh ada PO-nya itu gacha, Mas. Oke. Nah, ini aku dapat apa ya? Nah, kalau yang paling bagus tuh dapatnya Sultan. Aduh. Ini udah lama banget gak aku buka sih. Aku dapatnya Pak Bos Fadil. Ini bintang 4. Jadi sebenarnya komik Ghosty itu adalah komik sebagaimana komik medsos pada umumnya, dia tuh menangkap fenomena. Betul. Jadi dia tuh sering sekali ini ada fenomena apa nih di dunia perwibuan atau di dunia perkhilafan. Tantangannya itu jadi dibutuhkan kecepatan dan kecerdasan. Kecepatan tuh masuk akal karena komiknya cuma tanpa mengecilkan Mas Ghosty. Aku lupa nama komikusnya siapa. Iya sih, aku juga lupa sih. Ya Mas Ghosty aja. Tanpa mengecilkan Mas Ghosty dan kreator komik medsos lainnya adalah kesimpulan Ghosty itu membuatnya bisa dengan sangat cepat update terhadap fenomena-fenomena yang terjadi kan. Makanya secara IP dia bertahannya lama banget, Mas. Betul. Aku udah tahu lama juga. Walaupun secara ngomongin gedenya tuh nggak akan tidak sebesar tai lalat ya. Iya, betul. Tapi Ghosty tuh dia tuh paham. Aku sangat memuji Ghosty itu karena dia tuh paham ceruk pasarnya di mana dan dia stay di sana. Iya. Itu adalah wibu. Oke. Karena isi komiknya tuh itu soal khilaf, soal apa namanya. Aku terlihat tadi ada yang pakai bahasa Jepang juga. Iya. Gitu kan. Ini kan juga. Jadi mereka tuh dia tuh mendesain karakternya untuk menjadi representasi dari bagian-bagian tertentu. Coba dilihatin. Ya, jadi Kitaro yang itu toh sing sampean maksud itu. Jadi aku begitu ngelihat Ghosty itu karena aku dulu baca dan main gamenya ini, teman-teman. Nah, Kitaro yang ini. Yang ku maksud bukan Kitaro yang itu, Mas. Ya, nanti itu obrolan di luar konten. Nah, jadi aku tuh makanya kan nggak nyambung tadi. Pas ngelihat Iya kan? Jadi kita ngelihat vibe-nya. Nggak nyontek, Mas Ghosty nggak nyontek dan nggak jiplak ini, nggak. Cuman aku aja yang ngeliat, kayaknya iya. Walaupun toh terinspirasi dari itu terus nggak ada masalah. Nggak, ini jenius. Aku baru sadar karena apa? Karena pangsa pasarnya adalah generasi dia. Seingatku umurnya nggak jauh-jauh dari aku juga. Jauh dari sampean sih. Ya makanya aku main dari game Nintendo-nya dulu. Dan kami itu kan generasi kami itu kan dekat sama ini kan, sama Kitaro. Karena ini setelah Doraemon. Makanya kok aku ada rasa familiaritas yang aku nggak ngerti ini apa gitu. Ternyata. Itu dia. Tak pikir Kitaro mata satu. Itu GGG no Kitaro. Ya tapi sama-sama Kitaro namanya. Ya tapi itu GGG. Ya. Kalau itu
gitu. Oke. Nah, jadi Ini loh, tagline-nya tuh para pencari uang dan pengabdi hobi. Itu kan ya. Tapi aku akan selalu mengagumi, mengapresiasi luar biasa lebih untuk siapapun kreator komik apa ya, ya bisa komik disebut medsos. komik medsos atau Yonkoma atau apapun itulah, kayak siapa Yoga Yoga. Bukan Ayo. bukan Yoga. Aditama Yoga. Kos Animal ya? Kos Animal, terus termasuk Tailala, termasuk Ghosty gitu. Jadi kalau kita ngikutin secara rutin, bisa jadi cepat bosen karena pasti ada ide yang garing. Pasti. Tapi itu memang lumrah. Itu memang lumrah. Tapi beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, tepatnya 31 Desember atau 30 Desember 2023, presisi banget. pada saat di Iconic Jogja Iron Man-nya jatuh dan pecah, kan langsung direspon. Iya. Gitu loh. Jadi, itu menarik sih. Dan kemudian viral. Dan memang naturnya komik itu begitu. Aku tuh pengalamanku sama Ghosty yang paling itu aku sama pasanganku kan ya. Kami sama-sama suka khilaf. Aku komik, dia figur. Ya. Okay. Jadi kami tuh sering dulu tuh ngetek-ngetekin ini Ghosty, ini kamu banget, ini kamu banget itu, dan itu kan bisa membuat kita itu ngobrol dengan orang lain kan. Oke, betul. Entah dengan pasangan, entah dengan teman, entah ketika ada fenomena ini, wah banget gitu. Itu yang membuat komik medsos itu punya resistensi yang tinggi. Terhadap zaman ya. Jadi dia tuh nggak lekang oleh waktu gitu. Kita baca, kita ngambil halaman random dari ini nih. Kita bisa mengira-ngira nanti. Kita bisa ngerti. Kita bisa ini kapan sih? Oh, bukan, lebih tepatnya ini tuh pernah kejadian sih. Minimal di berapa Iya, kalau versiku tadi adalah kira-kira waktunya kapan. Itu gitu. Kalau kita buka medsosnya. Betul. Tapi kalau yang di sini itu emang didesain. Karena nggak ada di medsos yang ini ya. Ini didesain untuk long last. Jadi didesain untuk menangkap fenomena para pahobis ini. Nah, bagusnya juga adalah ada komik-komik medsos yang memang kemudian dibukukan jadi tangkobon. Tidak semuanya bersama. Tidak, makanya. Tapi ada juga yang memang mungkin karena keinginan kreator sendiri atau ke permintaan dari penerbit, di mana bikinin dong yang fresh. Itu kan juga bisa gitu loh. Jadi menariknya di situ. Kenapa Ghosty itu menurutku salah satu yang works ya, karena ceruknya jelas. Kenapa Tailalat itu komiknya nggak laku tapi merchandise-nya laku? Karena beda ceruk. Iya. Itu nanti Tailalat kita bahas di tempat terpisah ya. Tapi Ghosty ini ceruknya emang hobiis, emang orang yang suka baca komik, emang orang yang ngerti komik dalam medium komik itu seperti apa. Jadi ketika disajikan komiknya dengan harga yang oke, yang beli itu ada. Ya. Benar. Termasuk dikasih gimmick, siapa yang nggak mau. Ya. Itu kelebihan Ghosty itu dia tuh ngerti ceruknya di mana. Ini malah ada hantu Arab. Ini Sultan. Oh iya, Sultan. Bukan hantu Arab. Ini. Itu yang kalau gacanya nomor satunya ya? Ada Sultan. Sultan tuh jadi pokoknya kalau ini semua orang nggak bisa beli itu Sultan, sampean punya figur satu gitu. Sultan wah, cuma satu mah. Aku kemarin terlanjur beli 10 gitu. Nah, Sultan tuh ada tandemnya itu Kaisar. Jadi secara karakter, karena aku nggak baca lore-nya dapat banget. Maksudnya gini, secara karakter Ghosty ini berulang ya. Artinya emang ada karakter ada itu karakternya. Gitu. Kalau Tailalat kan nggak. Tailalat nggak punya karakter. Jadi memang dan itu tuh sangat mudah dikenali dengan fitur-fiturnya. Kalau Sultan tuh pakai sorban gitu. Nah, ada Pamans. Pamans itu kan umur 30-an yang masih kekeh hobinya. Ada yang punya istri yang kemudian kalau beli itu diam-diam. Ada yang belum punya istri yang kemudian ngejek, kamu nggak bisa beli, aku bisa beli uang muda. Nah, jadi itu kan hal yang sangat berulang. Ada yang tokoh utamanya Jared namanya. Jared tuh yang dia tuh yang masih yang emang nggak punya duit tapi pengen khilaf. Dan itu kan banyak sekali yang seperti itu. Ada Kaisar tuh tandemnya Sultan yang dari orang Cina gitu. Nah, itu tuh kan kocak banget ya. Iya. Dia tuh paham banget ranahnya, forte-nya ada di mana, dan udah mainnya di situ aja. Dan yang bagus adalah punya karakter ini. Maksudnya
buatku pribadi karakter itu kan penting untuk menjalankan cerita ya. Buatku, maksudnya bukan cuma kejadian aja, tapi penting untuk jalanin inilah cerita. yang membedakan dia dengan tahi lalat. Betul. Dan kemudian membedakan dia soal merchandise, tahi lalat itu lebih worth dibandingkan Ghosty. Betul, Karena betul. tahi lalat normis tuh belinya Betul. merchandise. Cakupannya lebih luas. Kalau hobiis belinya barang yang udah ada. Ya, barang yang mereka tahu. Barang yang mereka tahu. Nah, jadi kalau beli komiknya mungkin masih mau, tapi kalau beli merchandise-nya Ghosty mungkin masih mikir 1-2 kali gitu. Bagaimana dengan kayak Kos Animal? Nah, itu nggak perlu karakter karena wujudnya udah beda. Nah, kalau Kos Animal kemudian yang di Kos Animal tuh menurutku mirip lebih mirip hybridnya tahi lalat dan Ghosty sih. Dia punya karakter tapi mainnya di ranah-ranah yang lebih umum. Nah, itu lebih berat lagi sih. Karena bisa memetaforakan tingkah laku manusia ke hewan. Jadi memang komik medsos ini memang menarik sekali sih. Ya. Aku menunggu volume 2-nya ya Koloni ya, teman-teman Koloni dan Ghosty ya. Itu dia. Kok sampai sekarang nggak terbit karena ini udah lama cukup lama. Seingatku 2-3 tahun 2022. lalu. Tadi ada tulisan. Berarti 2 tahun lalu ya. Ini kenapa tidak terbit volume 2-nya? Karena ini ada tulisan volume 1 gitu. Ya. Oke, itu aja kali ya untuk obrolan tentang Ghosty. Gitu, jadi dibeli aja. Yang menemani lebaran kalian seharusnya. Kita lebaran bahas setan ya. Iya sih, tapi ini setan hobi, jadi nggak apa-apa. Gitu. Oke, teman-teman. Siapa tahu yang Jaret ini nanti habis dapat THR dihilafkan langsung beli figur 1 banding 1 gitu. Oke. Jual diri dulu sih baru. Aku jual ginjal dulu baru bisa beli. Oke, thank you. Sampai ketemu di obrolan komik lokal berikutnya. Bye.